Pak Doni, bagaimana kalau kita bicara produk-produk, apakah itu barang atau jasa ya, yang dihasilkan Lorco per hari ini, menurut Pak Doni mana yang paling inovatif? Dan kalau ya produk itu inovatif, masalah apa yang dipecahkan dengan produk itu? Ya, kalau dari kami sendiri di Lorco ada beberapa produk yang menurut kami cukup inovatif dan cukup banyak pabrik-pabrik industri yang mengorder gitu ya. Tapi yang saat ini paling banyak digemari adalah jasa untuk melakukan penghitungan kebutuhan rambu-rambu keselamatan di fasilitas produksi atau di pabrik gitu ya. Jasa untuk menghitung investasi yang dibutuhkan ya untuk membuat rambu-rambu keselamatan, ya, maksudnya investasi itu yang diperlukan dan sekaligus memproduksinya gitu ya. Jadi kayak semacam konsultan sekaligus membuat rambu-rambu itu sendiri gitu. Masalah apa yang dipecahkan dari produk yang ditawarkan itu? Ya, masalahnya adalah kita memberikan kemudahan buat user gitu ya, dalam hal ini safety officer di perusahaan yang bersangkutan, di industri yang bersangkutan. Jadi kalau dulu kita awalnya cuma nawarin gambar-gambar aja gitu ya, gambar-gambar signage rambu-rambu keselamatan yang sudah standar itu. Mereka ngorder cuma beberapa biji gitu ya, kita pengen bikin itu lebih banyak lagi gitu ya. Kita coba menawarkan ke perusahaan tersebut bagaimana kalau tim kami yang menghitung kebutuhannya gitu loh. Ini memecahkan masalah mereka kan. Jadi mereka di dalam internal sendiri sebenarnya pekerjaan sudah banyak gitu ya, menyusun prosedur, kemudian melakukan investigasi ketika ada kecelakaan gitu ya, menyantuni keluarga korban segala macam gitu ya. Nah, kita untuk salah satu preventifnya itu adalah memasang sign-sign atau rambu-rambu keselamatan di tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan bahaya gitu ya, di setiap titik di pabrik itu. Nah, kita menawarkan jasanya, jadi kita di pabrik itu ada 3 orang ini yang satu orang ini yang melakukan pencatatan gitu ya, satu orang yang dia itu menentukan di sini itu bahayanya kira-kira seperti, karena bahaya seperti ini kita harus masang signage atau rambu-rambu yang seperti ini, ukurannya sekian gitu ya, bahannya sekian gitu ya, karena bahan itu juga kadang harus disesuaikan dengan estetik. Kalau di dalam ruangan sama di luar ruangan itu kan beda gitu ya, dan itu hal-hal yang mungkin tidak diketahui oleh petugas yang bersangkutan di sana gitu loh. Jadi kita memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menghasilkan satu keputusan untuk tindakan pencegahan yang ada di pabrik tersebut gitu, pencegahan bahaya gitu ya. Jadi Lorco memberi kemudahan dan juga kecepatan ya. Kecepatan dalam melakukan apa ya, pengambilan keputusan sebenarnya. Dalam melakukan pengambilan keputusan. Kira-kira prosesnya sampai jasa itu bisa dilihat ya oleh klien itu berapa lama? Cukup lama ya, paling nggak sekitar setahun gitu ya. Prosesnya setahun ya? Iya, setahun itu dalam artian gini, kita kan ada produk lain nih, kayak kita bikin poster, bikin apa, yang tadi itu ada safety index. Efektifnya berapa lama? Maksudnya efektifnya itu setahun? Setahun itu sebenarnya sambil berjalan itu kali. Setahun itu sambil berjalan gitu loh. Jadi yang awalnya itu kalau kita tadi kan dari produk ini, dia kan ngorder lagi nih, saya butuh awalnya misalnya dari bikin poster tadi ya, atau bikin animasi, bikin video, saya udah bikin video nih, apalagi gitu. Nah, Pak, kita ada nih tawaran untuk bikin signage ini gitu. Kalau Bapak butuh bisa gitu, kita bikin gitu kan. Nah, dia kan lihat katalog nih. Nah, dari katalog nih oke gitu kan. Saya pesen yang ini gitu kan. Dia pesen sesuai dengan permintaan dia gitu loh. Artinya kebutuhan dari dia gitu kan. Kebutuhan dari mereka, betul. Dari mereka gitu. Berarti tapi sebenarnya tugas Lorco mengidentifikasi kebutuhan apa yang... Enggak. Jadi pas stage itu kita bertindak sebagai tukang cetak saja gitu loh, Mbak. Nah, kita bertindak sebagai tukang cetak aja gitu. Artinya ya profit tetap ada gitu ya. Kita bisnis tetap bisa dengan cara seperti itu, tapi gimana kita meningkatkan itu biar bisa lebih banyak lagi gitu kan. Kapan pertama kali produk itu muncul? Produk itu muncul ya sekitar itu tahun sekarang 2010 ya, 2007 gitu ya, 2007 gitu kan. 2007 itu
mulai bisa kita coba launching oleh produk klien. itu gitu ya, karena kita melihat kalau di luar negeri itu kan yang supply seperti itu kan sudah banyak, tapi di Indonesia ini belum ada gitu ya. Belum ada. Banyak sekali kalau di Jadi luar negeri Lorco ya. yang pertama ya. Lorco yang pertama di situ gitu kan. Kemudian kita bikin sekitar ada ribuan katalog gitu ya, rambu-rambu gitu. Ya. Tapi kita ya tadi bertindak sebagai tukang cetak gitu kan. Lorco bertindak sebagai tukang cetak. Tukang cetak artinya cuma ngeliat gitu loh. Ini gitu kan. Pesan misalnya ini kita pesan 100 piece gitu kan. Pesan kita produksi gitu kan. Ya. Padahal kalau kita tahu di dalamnya di situ itu bisa meningkat jadi 500 atau bahkan 1000 piece gitu. Katakanlah seperti itu kan. Makanya kita ciptakan jasa itu tadi gitu kan. Jadi setelah tahun ke situ kita melihat gitu loh, ada kaitan-kaitan. Jadi dengan adanya gitu. jasa itu membuat Lorco tidak sekedar tukang cetak. Betul. Begitu ya. Ya, itu betul. yang menurut saya penting digarisbawahi ya. Iya. Inovasinya di situ ya. Inovasinya Tidak di situ hanya menjadi yang sekedar tukang cetak, tapi juga kemampuan berpikir kreatif, keahliannya, pembelajaran itu kita juga dari situ juga dieksploitir. Tenaga ahlinya kan juga dari seni rupa gitu ya. Seni rupa lulusan S1 juga kita kasih training tentang keselamatan kerja, jadi tahu gitu kan. Yang biasanya bikin kemudian jadi bisa memberikan rekomendasi juga gitu. Jadi kita mendekat juga gitu kan ke customernya juga gitu kan. Lama-lama kita jadi dianggap tahu banyak di situ kan. Akhirnya sekarang kita diminta untuk scoop yang lebih besar lagi gitu. Jadi gimana kampanyenya itu selama setahun itu tetap konsisten gitu ya. Mau bikin program apa gitu, mereka kadang beberapa klien itu minta saran dari kita gitu loh. Baik, terima kasih Pak Doni. Pemirsa, kita akan jeda sejenak, perhatikan tayangan yang berikut ini. Terima kasih.